Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ijaz Taufikur Rahman. Kali ini kita akan membahas soal mengenai supremum dan infimum. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu supremum dan infimum? Supremum itu merupakan batas atas terkecil dan infimum merupakan batas bawah terbesar. Jadi kita langsung saja ke soal yang pertama. Misalkan himpunan U sama dengan X lebih dari 1 dan X kurang dari 8 dan X merupakan anggota bilangan real. Yang ditanya apakah U mempunyai batas bawah, apakah U mempunyai batas atas, apakah infimum U dan supremum U itu ada, dan jika ada tentukan supremum U dan infimum U. Baik, yang pertama kita akan menentukan apakah U mempunyai batas bawah. Karena X lebih dari 1 untuk setiap X merupakan anggota dari bilangan real, maka 1 merupakan batas bawah dari U. Jadi U terbatas di bawah. Untuk bilangan lain yang lebih kecil dari 1 juga dapat dibuktikan sebagai batas bawah dari U. Yang kedua, kita menentukan batas atas dari U. U memiliki batas atas karena X kurang dari 8 dan untuk setiap X merupakan anggota dari bilangan real, maka 8 merupakan batas atas dari U. Dan bilangan lain yang lebih besar dari 8 juga dapat dibuktikan sebagai batas atas dari U. Yang ketiga, apakah U mempunyai infimum? Pada bagian A menyatakan bahwa U terbatas di bawah, maka sesuai dengan kelengkapan bilangan real, U memiliki infimum. Dan apakah U mempunyai supremum juga? Kita dapat lihat bahwa pada bagian B menyatakan U terbatas di atas. Sesuai dengan kelengkapan bilangan real, U memiliki supremum. Kita buktikan bahwa 1 itu merupakan infimum dari U. Pada bagian A sudah ditunjukkan bahwa 1 merupakan batas bawah dari U. Tinggal menunjukkan bahwa 1 merupakan batas bawah terbesar. Kita misalkan K lebih dari 1, maka K per 2 lebih besar dari 1, sehingga bisa memilih K per 2 merupakan anggota dari U, di mana K per 2 lebih besar dari K. Sesuai dengan teorema, maka dapat disimpulkan bahwa 1 itu merupakan infimum dari U. Sehingga kita tentukan bahwa 8 itu merupakan supremum dari U. Pada bagian B, ini ada kesalahan, ini harusnya B. Sudah ditunjukkan bahwa 8 merupakan batas atas dari U. Tinggal menunjukkan bahwa 8 merupakan batas atas terkecil. Jadi 8 merupakan batas atas terkecil karena jika S kurang dari 8, maka terdapat 8 merupakan anggota dari U, di mana 8 lebih besar dari U. Dengan demikian 8 merupakan supremum dari U. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Misalkan I sama dengan 6 per N dan N merupakan anggota dari bilangan asli. Tentukan supremum I dan infimum I. Untuk membantu kita menentukan supremum dan infimum dari I, kita perhatikan anggota-anggotanya secara terurut, yaitu 6, 3, 2, 6 per 4, 6 per 5. Untuk N-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Di sini terlihat bahwa mulai dari 6 turun mendekati 0. Jadi bisa diduga bahwa 6 dan 0 merupakan anggota terbesar dan terkecil dan bisa diklaim sebagai supremum dan infimum. Karena kita klaim bahwa 6 merupakan supremum dari I.
Untuk sembarang X dan X merupakan anggota dari bilangan asli, berlaku X lebih dari atau sama dengan 6 atau 6 per X kurang dari atau sama dengan 6. Karena 6 merupakan anggota dari I dan 6 per X kurang dari 6, maka 6 merupakan batas atas dari I. Sekarang kita misalkan A merupakan batas atas I yang lebih kecil dari 6. Jelas A tidak ada karena akan ada bilangan elemen I yang lebih besar dari A, yaitu 6. Dari sini diperoleh bahwa 6 merupakan batas atas terkecil dari I, atau dapat ditulis sebagai supremum I sama dengan 6. Dan selanjutnya kita menentukan 0 itu sebagai infimum dari I. Untuk sembarang X merupakan anggota dari bilangan asli, berlaku X lebih dari 0 andaikan kita misalkan K adalah batas bawah I yang nilainya lebih besar dari 0. Kita duga bahwa 6 per N akan menuju 0 jika N terus membesar sehingga batas bawahnya adalah 0 atau kurang dari 0. Dapat ditulis K lebih dari 0 dan 1 per K lebih dari 0. Karena K merupakan anggota dari bilangan asli, maka 1 per K juga merupakan anggota dari I. Akibatnya 1 per K lebih dari 0 dan 1 per K kurang dari K. Ini berarti K bukan merupakan batas bawah dari I karena tidak memenuhi definisi batas bawah, yaitu nilainya harus lebih kecil atau sama dengan seluruh elemen asosiasi yang bersangkutan. Dan kata lain, tidak ada jumlah lebih dari itu. Jadi 0 yang menjadi batas bawah dari I. Dari sini diperoleh bahwa 0 merupakan batas bawah terbesar dari I atau infimum I sama dengan 0. Itu tadi pembahasan soal mengenai supremum dan infimum. Terima kasih yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.